Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang selalu baik dan Engkau yang selamanya baik. Sebab itu pagi hari ini kami datang memuji, kami datang menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan-Mu selamanya. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Amin, amin, haleluya. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku memujimu, ya. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, sekali lagi katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu,
memujimu, amin. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku ciptakan, Bapa-Ku ciptakan, Bapa-Ku ciptakan. Haleluya. Bapa, kami cinta Kau, Bapa, kami mengasihimu, sebab Kau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang sempurna, dengan kasih tanpa syarat. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya padamu. Hanya padamu kami percaya, hanya kepadamu kami berharap, sebab Kau Allah yang setia. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Engkau kota benteng yang teguh, Engkau kubu pertahanan, Engkau panci keselamatan. Engkau Yehova Shalom, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Nisi, Engkau Yehova Jireh. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau yang memberikan damai dan kesembuhan. Bahkan Engkau yang beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang begitu peduli, begitu memperhatikan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Engkau Tuhan, penolong yang setia. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya andalan kami. Satu-satunya yang kami harapkan dan nanti-nantikan. Karena kami percaya pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Ya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Amin. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, yang waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Hanya Engkaulah sumber kekuatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Sebab Engkau Tuhan segala-galanya bagi kami. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Oke, hari ini renungan kita di Hakim-Hakim 8. Saya bacakan. Lalu berkata orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetik susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Ebiezer? Allah telah menyerahkan kedua orang Midian itu, yakni Oreb dan Zib, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Jadi di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1-3 ini adalah sambungan dari kemarin, di mana Gideon berperang melawan orang-orang Midian, dan juga ada beberapa suku dari Israel merasa mereka tidak diajak ikut berperang. Sedangkan kita tahu ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau bangsa Israel itu terlalu banyak untuk berperang pada saat itu, makanya Tuhan menyaring hanya untuk 300 orang. Karena Tuhan tahu kalau Tuhan itu dengan tangan Tuhan sendirilah yang akan menolong bangsa Israel dan juga untuk menumpas bangsa-bangsa yang menghalau atas bangsa Israel ini. Jadi tidak semua bangsa diajak ikut berperang pada saat itu. Dan di ayat keempat, saya sambung, orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai di sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkata ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikanlah beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka
telah lelah dan aku sedang mengejar Zeba dan Salmuna raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada di tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkatalah demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu, Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya. Ya, ini semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Sampai di sini dulu ya, saya mau menjelaskan di mana Gideon bersama pasukan yang 300 yang pada saat itu sangat lelah dan meminta roti kepada orang Israel juga yang ada di Sukot dan di Penuel, di mana mereka membutuhkan roti untuk dimakan supaya mereka mempunyai tenaga untuk melawan orang Midian. Tetapi orang-orang Sukot dan Penuel ini adalah orang-orang yang meremehkan Gideon gitu loh. Karena mereka merasa kalau Gideon itu tidak akan mampu untuk melawan Raja Midian yang mempunyai mempunyai pasukan yang sangat banyak, dan meremehkan kalau mereka kan tidak akan mampu menyelesaikan mengalahkan bangsa Midian ini. Nah, jadi mereka bilang, apakah Raja Zeba dan Salmuna sudah kamu dapatkan dahulu, baru kamu akan meminta roti kepada kami. Nah, itu di ayat yang ke-6, di ayat ke-7. Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan mengaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Setelah itu, Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya. Ya, ini semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang di sebelah timur. Banyak yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobab dan Yobeha, lalu memukul kepala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yaitu Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendaki Heres. Ditangkapnya seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menulis nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 70 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zeba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku, dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua itu dan mengambil duri padang gurun onak yang menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya
dan dibunuhnyalah orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah, engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhlah Zeba dan Salmuna, kemudian diambilnyalah bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Jadi kita tahu ya di mana Gideon bisa mengalahkan raja-raja Midian ini. Karena kita tahu ya kalau Tuhan tuh menyertai orang Israel dalam berperang melawan Raja Midian. Dan sedangkan orang-orang yang di Sukot, orang-orang di Penuel itu tidak menyangka gitu loh. Kalau Gideon tuh bisa memenangin perang dalam melawan Raja Midian ini. Karena mereka tidak tahu kalau ada Tuhan yang menyertai mereka. Kalau ada Tuhanlah yang menolong mereka bisa mengalahkan bangsa Midian ini. Terus saya bacakan lagi di dalam ayat yang ke-22. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarkanlah engkau memerintah kami, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang akan memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepada kamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahan ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang diminta itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semua itu dan menempatkan di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepala lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diamlah di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semua anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal, membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh yang di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Jadi di perikop ini, di mana Gideon itu meminta kepada
bangsa Israel mengumpulkan emas-emas dari anting-antingan, lalu dia membuat efod, yaitu baju yang dipakai imam Tuhan, supaya bangsa Israel itu tetap mengenal Tuhan. Karena kita tahu ya di ayat 22 dan 23 di mana mereka ingin supaya Gideon menjadi raja mereka yang telah menyelamatkan mereka, tetapi di mana Gideon juga mengakui, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jadi di perikop ini Gideon ini benar-benar mengakui kalau tangan Tuhanlah yang menyertai perjuangan mereka. Kalau Tuhanlah yang melawan bangsa-bangsa Midian ini. Lalu dia membuat baju efod supaya orang-orang Israel itu terus mengenang Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, ya kita tahu berjalannya waktu, orang-orang tuh terus melihat baju efod itu, lama-lama mereka terus menjadi penyembahan atas baju efod itu. Jadi baju efod itulah yang menjadi penyembahan mereka, yang menjadi penolong mereka, bukanlah Tuhan lagi yang pada awalnya gitu loh. Nah, jadi disitulah bangsa itu menjadi penyembahan berhala dalam keseterusannya. Karena baju efod yang dibikin sama Gideon ini adalah baju efod yang tidak disuruh sama Tuhan. Tapi memang niatnya baik awalnya, tetapi kelanjutannya menjadi hal yang membuat bangsa Israel itu menyembah kepada berhala. Jadi aplikasi yang saya dapatkan di pagi hari ini yaitu yang pertama, di mana orang-orang Sukot yang tidak memberikan makan dan orang Penuel yang tidak memberikan makan kepada orang Israel ini, karena orang-orang Sukot dan orang Penuel ini tidak terlibat dari awal kalau mereka itu mengetahui kalau Tuhan itu bekerja bersama dengan bangsa Israel. Jadi kalau hidup kita tuh tidak mengenal, tidak tahu kan, tidak menempel sama Tuhan. Jadi kita tuh tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam perjalannya waktu itu, kalau kita cuman hidup di dalam katanya ber-KTP Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan secara baik, atau terus merenungkan firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, yaitu mana yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, kita tuh lama-lama tuh kedagingan kita tuh akan muncul. Di saat kedagingan kita muncul, kita tuh akan melakukan hal-hal yang mementingkan diri kita sendiri. Seperti Sukot dan Penuel ini. Mereka mementingkan makan buat mereka sendiri, tidak mementingkan orang lain. Karena ya itulah kedagingannya muncul. Makanya kita harus sering-sering datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Supaya kenapa? Di mana roh kita bisa kuat, kita bisa menekan setiap kedagingan yang ada di dalam tubuh kita. Dan aplikasi yang kedua, yaitu tentang membuat baju efod. Baju efod itu bisa diumpamakan sekarang ini dengan salib Kristus. Seringkali kita menggantung salib Kristus adalah untuk mengenang di mana karya Tuhan atas penebusan setiap dosa-dosa manusia. Tapi berjalannya waktu, kalau kita tidak memberi pemahaman yang benar, salib Kristus itu bisa menjadi suatu jimat dalam hidup kita. Membuat kita bisa menangkal setiap yang jahat. Tetapi bukan itu sebenarnya. Tapi itu ada suatu karya Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kita, menolong saya keluar dari setiap maut dosa. Dan juga ini pun juga harus kita benar-benar menceritakan kepada anak-anak kita dan keturunan kita bagaimana kita mengenal Tuhan,
bagaimana kita telah membaca firman Tuhan, bagaimana bisa tahu janji keselamatan Tuhan. Bukan hanya kita bilang kalau kita mendapat keselamatan Tuhan, cukup kita mengaku di mulut dan percaya di hati kita sudah diselamatkan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus mencerminkan apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita yakin dan percaya dalam hati kita, suatu kelakuan dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang Kristen yang mempunyai KTP Kristen, seperti kemarin kami belajar, tapi harus mencerminkan gaya Kristus dan kelakuan baiknya. Nah, itu yang Pak yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Heri, silakan Pak. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman-nya. Tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari kisah ini, seperti apa yang Hengki sudah sampaikan. Atau sederhananya, poin yang bisa saya tangkap hari ini, yuk jaga hati dan kuasai diri. Siapapun kita, apapun keadaan yang kita alami, mari kita jaga hati dan kuasai diri. Tadi mungkin Hengki lihat dari sisi orang Sukot dan Penuel, tapi justru kalau saya melihat dari sisi Gideonnya, bagaimana kita belajar dari apa yang Gideon lakukan dalam hidupnya. Ternyata sekalipun Gideon ini orang hebat, tapi dia nggak bisa jaga hati dan tidak bisa menguasai diri. Dia orangnya sangat emosional. Dia pantang untuk dikritik, dia pantang untuk dicela. Kalau kita perhatikan orang Sukot tidak mau kasih makan dia dengan celaan, emangnya sudah di tanganmu apa raja-raja tuh? Wah, langsung emosional. Awas kau ya. Kalau aku balik, aku garuk kau. Dengan orang Penuel, aku robohin. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, jangan ada celah kemarahan dalam hidup kita. Karena kalau ada celah yang kita buka dengan kemarahan dalam hidup kita, maka itu akan membuat dosa lain masuk. Yang tadi kalau Hengki contohkan soal salib, kalau di Gideon ini, baju efod itu menjadi jerat bagi dia. Nah, jadi mari hari ini Tuhan ingatkan kita, kuasai hati, jaga hati, kuasai diri. Orang boleh mencela kita, orang boleh mengkritik kita, bahkan orang boleh menolak kita. Jadi seperti nilai yang kita terus ingatkan, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Ketika kita nggak bisa jaga hati, kita nggak bisa kuasai diri, nah itu akan membuat respon kita di respon yang salah. Apalagi kalau sampai emosional. Semua situasi ditanggapi dengan emosional, dengan marah. Nah, itu menjadi celah bagi kita. Akhirnya seperti di perikop terakhir, akhirnya ada yang menjadi jerat bagi Gideon. Nah, tanpa sadar sebenarnya dia itu sombong. Nah, dia ngomongnya, aku nggak mau pimpin kalian lah. Biar Tuhan saja yang pimpin. Tapi bagaimanapun juga terbukti dia yang memimpin. Dan masalahnya dia akhirnya mengkhamiri bangsa Israel dengan penyembahan kepada baju efod yang dia buat. Ya tentu itu tadi, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya memang itu salah satu sisi lemah manusia bangsa Israel. Kalau kita ingat bagaimana bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, Musa barulah naik Gunung Sinai beberapa hari tidak turun. Mereka sudah buat lagi patung lembu emas. Karena memang mereka dikelilingi oleh lingkungan yang menyembah Tuhannya itu dengan kasat mata. Dalam bentuk-bentuk patung yang benar-benar bisa dilihat. Sementara mereka diajar untuk percaya kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Nah itu memang nggak gampang karena untuk percaya. Nah begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika mereka masuk tanah Kanaan ya pada umumnya semua bangsa waktu itu menyembah Allah mereka dengan bentuk fisik. Nah, makanya mudah sekali bangsa Israel, bahkan seorang yang sekali bergideon untuk akhirnya menyembah efod. Nah, tapi sekali lagi semuanya dimulai dari bisa nggak kita jaga hati, kita kuasai diri, sehingga kita tidak membuka celah dengan kemarahan,
sehingga ada dosa lain yang bisa masuk. Jadi hari ini Tuhan ingatkan lagi, ayo jaga hati, kuasai diri, situasi apapun yang menimpa kita, belajar untuk jaga hati dan kuasai diri. Atau sebaliknya seperti Hengki bilang, orang Sukot, orang Penuel, nggak bisa jaga hati, nggak bisa kuasai diri, dan respon salah ketika Gideon dan pasukannya minta makan. Jadi itu saja yang saya tambahkan, itu poin yang Tuhan ingatkan hari ini. Jaga hatimu, kuasai dirimu. Miliki respon yang benar, itu respon yang berdasarkan firman yang ada dalam hati kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau yang lain mau tambahkan, silakan. Saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih, Heng. Ya, kalau tidak ada lagi, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Pak Yosia. Baik, mari kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami ya Bapa. Biarlah kami selalu menjaga hati kami. Jika kami mengenal Engkau, kami juga boleh menguasai diri kami, dan kami selalu mempunyai respon yang benar, seberapa besar pun masalah yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk Hengki yang sudah menyampaikan firman-Nya ya Bapak. Biar Engkau berkati, Engkau tambahkan hikmat, marifat buatnya ya Bapak. Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati keluarganya ya Bapak. Biar terus bertumbuh dan menjadi terang, menjadi berkat buat kami semua ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa khususnya pagi hari ini untuk kondisi khususnya di tempat kami ya Bapak. Kalau cuaca yang kurang baik, mungkin saat ini juga banyak yang kurang sehat ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya cuaca yang kurang baik, asap yang cukup tebal boleh berkurang ya Bapak. Kau tetap jaga kami, Engkau urapi kami juga Bapak, agar kami terus menjaga kesehatan kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk negara kami, bangsa dan negara kami, mendekati masa-masa politik ya Bapak. Biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja, biar Tuhan yang boleh menjaga bangsa negara kami. Karena kami tahu bahwa anak-anak-Mu yang terus berpengharapan hanya kepadamu. Biar kami boleh menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Kau berkati semua pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, mulai dari tempat yang paling rendah sampai yang pemimpin negara yang paling tinggi, semua aparat-aparat pemerintahan, petugas-petugas kesehatan, keamanan, biarlah mereka memiliki kesatuan hati, terus percaya dan terus berpengharapan kepadamu dan takut akan Kau ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di Pelita Community ini ya Bapa. Biar Kau Tuhan berikan kesatuan hati, semangat terus untuk melayani Kau ya Bapa, menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk terus percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kami yang boleh hadir di tengah-tengah Koramdio ini ya Bapak. Kau berkati semua pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami ya Bapak. Biar dimanapun kami ada, kami boleh menjadi terang dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami terus memberikan pengharapan kami percayakan janji-janji-Mu ya Bapak terhadap masa depan kami. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari mereka yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau terus ada dalam setiap kami, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus melindungi kami, dan juga buat keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Dan juga sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami percaya Engkau juga menyertai
apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah terus melingkupi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Oh. semua. Terima kasih Hengki, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pamit Iya. Pak Heri. Oke. Saya minta pamit dulu ya Pak Heri. Yuk semuanya. Tuhan berkati.